Hai teman-teman, jumpa kembali bersama kami, Etnik Sayang Edunike Rotterdam. Hari ini saya mau share sama teman-teman, teristimewa bagi yang mau sekolah atau kuliah di Rotterdam atau di Belanda, apa aja Anda harus tahu dan apa aja Anda harus lakukan jika Anda sudah sampai di Belanda. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan tekan bell agar Anda bisa mengikuti selalu film-film kami berikutnya. Sebelumnya, kita ikuti dulu yang satu ini. Jadi jika teman-teman turun dari pesawat, jangan bingung, langsung ke tempat pembelian tiket. Saya akan tunjukin bagaimana caranya. Jadi teman-teman ke tempat pengambilan karcis, sini pilih bahasa, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian kita pilih ankle rise, terus kita pilih Rotterdam Central, terus kita pilih Intercity Direct, jadi kita pergi lurus langsung nggak singgah-singgah lagi, jadi kita bayar 16,80 €. Semoga berguna buat teman-teman. Jika Anda datang dari Indonesia, yang Anda harus tahu pertama, Anda harus cek pertama visa Anda, apakah visa MVV atau visa biasa. Jika tinggal lama di sini untuk sekolah 3 atau 4 tahun, Anda harus punya visa MVV. Alamat di Belanda sangat penting, karena dibutuhkan untuk resident permit, dibutuhkan juga untuk BSN atau Svenammer, untuk digit, dan untuk buka rekening di bank. Jadi tanpa alamat, kita tidak bisa buat apa-apa di Belanda. Dan juga jangan lupa cari dokter pribadi, dokter gigi. Karena dokter gigi sama dokter pribadi itu sangat beda. Kita harus punya salah satu dokter di sini. Dia tahu persis kita sakit, kemana kita pergi. Atau kita sakit gigi, ke dokter mana kita harus berobat. Jadi kita tidak bisa datang saja seperti di Indonesia, kita mau ke rumah sakit karena saya sakit sama berobat. Tidak bisa seperti itu. Di Belanda semuanya menggunakan janji atau afspraak. Kecuali dalam keadaan emergensi atau darurat. BSN. Apa itu BSN? BSN itu adalah nomor induk atau nomor kontak kita dengan pemerintah. Jika sekolah di Belanda, atau hidup di Belanda, atau tinggal di Belanda, kita wajib punya BSN. Karena kita kemana saja akan ditanya pertama adalah BSN kita. Jadi BSN adalah nomor induk kita atau nomor kontak kita dengan pemerintah. Digit. Apa itu digit? Digit adalah kode pribadi atau nomor pribadi kita untuk berurusan dengan pemerintah. Kita ke online, lalu kita masukin nomor digit kita. Di situ ada semua hak kita atau apa yang kita melakukan di situ, mau urusan pemerintah, mau janjian, karena di Belanda semua menggunakan online. Asuransi. Kita di Belanda hidup dengan asuransi. Semua harus menggunakan asuransi. Jika jalan di luar tidak sengaja kita senggol mobil orang, atau kita ke rumah orang senggol barang orang pecah, atau senggol barang orang rusak, atau naik sepeda lalu ada kecelakaan, kita butuh asuransi. Karena dengan asuransi, kita akan meringankan beban kita di Belanda. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, kamar kos atau rumah sewa. Setiap kita dapat kontrak, jangan hanya tanda tangan, tapi kita mesti baca. Itu ditulis dengan bahasa Inggris, pasal dan ayat yang begitu jelas. Jadi kita mesti baca aturan apa saja ada di sana. Nah, jika teman-teman ke Belanda butuh kamar kos, bisa hubungi kami. Atau kalau kami tidak punya kamar, kami akan cari teman-teman lain yang mungkin ada kamar kosong buat teman-teman. Dan setiap kita sewa rumah, situ selalu ada aturan. Aturan itu harus dibaca dan harus dimengerti. Seperti alamat. Jika Anda tinggal di salah satu rumah atau kamar, Anda harus deposit. Dan situ aturan sudah jelas. Jika Anda meninggalkan rumah itu atau pindah ke alamat lain, Anda harus memberitahukan kepada tuan rumah bahwa saya akan pindah alamat agar deposit Anda bisa dikeluarkan. Tapi jika kita keluar ke alamat lain setelah sekian hari dengan waktu yang sudah ditentukan, lalu tidak melaporkan diri, maka uang deposit akan dianggap hangus. Jika Anda ke Indonesia atau selamanya tidak mau tinggal di sini lagi, harus segera laporkan diri ke Kemente melalui kode digit yang saya bilang tadi, agar alamat tercabut dari alamat di mana kita tinggal. Jika itu tidak Anda lakukan, Anda pulang ke Indonesia, semua surat-surat Anda, dokumen Anda dikirim ke alamat tersebut akan dikembalikan ke kantor Kemente, kantor wali kota, dengan tercatat orang ini tidak jelas atau orang ini tidak tinggal di sini lagi. Jadi jangan lupa, kontrak tidak hanya ditandatangan, tapi dibaca. Jika tidak mengerti, tanya pada pemilik rumah, apa maksud pasal ini dan pasal yang lain. Teman-teman, jangan lupa itu.
Oke semuanya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang lupa belum saya sampaikan atau mungkin mau ditanyakan, silahkan tanya dan akan saya jawab nanti. Semoga video ini bisa berguna buat teman-teman. Dan jangan lupa ikuti kami terus, Etnik Sayang Rotterdam. Sampai jumpa!